Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Zikir wal Istighatsah Al-Mas'udiyah yang semuanya kita doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan umur, keberkahan anak keturunannya jadi keturunan yang sholihin dan sholihat, berkah rezekinya mendapat rezeki yang halal, barokah dan banyak yang cukup untuk apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang mau umroh bisa berangkat umroh, yang mau haji bisa berangkat haji, yang mau punya rumah bisa punya rumah, yang punya mau kendaraan rezekinya cukup buat beli kendaraan. Semuanya diberikan rezeki yang cukup dan barokah. Khususan yang kami istimewakan di sini adalah orang tua kami, Ibunda Hajah Dahwirah Thayyib SPDI sebagai pimpinan Majelis Zikir Al-Mas'udiyah. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, rezeki yang halal barokah, bahagia di dunia dan di akhirat. Juga para pimpinan majelis ta'lim. Di sini ada Ibunda Hajah Masrofah, Ibunda Hajah Sopuro, dan banyak yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengulang sedikit tentang materi atau apa yang telah saya sampaikan. Ya. Saya pernah menyampaikan materi tentang surah surah yang paling pendek, cuma 3 ayat. Surah Al-Kautsar, ingat ya enggak? Surah Al-Kautsar 3 ayat yang waktu itu tentang ya penyembelihan hewan kurban. Juga saya pernah menyampaikan juga materi tentang surah yang paling pendek juga 3 ayat juga, surah Wal Asr atau surah Al-Asr ya. Yang intinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang paling besar, yang paling luar biasa, yaitu nikmat waktu, kesempatan, umur yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan
apa yang menjadi tugas kita hidup di dunia ini. Ya Bu, ada hadis yang Rasulullah menyampaikan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua dimudahkan, ya. Semua dimudahkan untuk suatu urusan yang dia diciptakan oleh Allah pada urusan itu. Sekarang saya tanya, kita diciptakan oleh Allah untuk apa, Bu? Untuk beribadah. Ibadah kepada Allah ada yang susah nggak? Ibadah kepada Allah semuanya mudah. Ya. Agama ini dikenal dengan agama yang mudah. Di dalam surah Yasin yang sering kita baca, ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya. Yasin ini Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang paling tahu maknanya tentang arti Yasin ini. Ada ulama yang mengerahkan tenaga pikirannya untuk menafsirkan surah Yasin ini, tapi pada intinya semua itu hanya Allah yang tahu maknanya. Wal Qur'anil Hakim, dan kemudian Allah bersumpah dengan Al-Quran Al-Hakim, Al-Quran yang maknanya di dalamnya sangat penuh hikmah dan kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin. Allah bersumpah, kemudian Allah menegaskan. Allah bersumpah untuk apa? Untuk menegaskan bahwa innaka, bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar seorang utusan sebagaimana utusan-utusan yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan ala siratim mustaqim. Allah mengutus Nabi Muhammad, ya, untuk apa? Mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Bu, mudahan jalan yang lurus apa jalan yang belok-belok kalau kita naik motor? Lurus. Ini gambaran agama kita, agama yang mudah. Jalan yang lurus juga menjadi gambaran agama kita ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia, nggak bakalan bertentangan. Manusia butuh makan, dilarang nggak di dalam agama kita makan? Tidak, bahkan dianjurkan makan. Ya, ada hari Idul Fitri. Ada yang tahu maknanya hari Idul Fitri? Hari Idul Fitri atau ya, itu sebenarnya maknanya hari raya makan. Setelah sebulan lamanya kita dididik oleh Allah untuk menahan hawa nafsu makan. Ya, makan boleh, tapi jangan digenjot terus. Apa aja dimakan. Ya, akhirnya tidak terkontrol kesehatannya. Itu didikan Allah supaya kita bisa menahan hawa nafsu kita makan semaunya, bukan makan sebutuhnya. Ya. Ini membuktikan bahwa agama ini lurus, artinya mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Maka ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun ibadah yang mudah. Bahkan tidak ada ibadah yang dipaksakan. Kalau memang sholat nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau sholat nggak bisa duduk, boleh ya tiduran, ya, berbaring, ya. Kalau nggak bisa juga berbaring, gampang. Orang-orang pasti bakalan datang untuk mensolatkan, nah, gitu. Ya, itu mudahnya. Begitu juga dalam urusan biologis. Tidak ada agama Islam itu melarang menikah, bahkan sunnati. Ya, ini merupakan ajaran para rasul. Tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kecuali diperintahkan oleh Allah untuk menikah, kecuali memang yang dikecualikan. Jadi harus dipahami, di dunia ini selalu ada yang dikecualikan, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Dia dikecualikan belum sampai menikah,
beliau udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya atau ke langit. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu surah yang paling pendek juga, yang isinya 3 ayat. Ini surah yang ketiga yang paling pendek, yang isinya 3 ayat, yaitu surah An-Nasr. Tadi yang ayatnya udah saya bacakan, ya. Ini mengisahkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa nyeritainnya ini sedih. Ya. Apa nama surah ini? Surah ini namanya surah An-Nasr. Artinya pertolongan. Bu, pernah nggak kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap hari, setiap detik kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan pertolongan Allah, kita jalan bisa jatuh. Kalau bukan pertolongan Allah, kita nggak mungkin sampai di sini, ya kan? Yang sekolah kalau bukan pertolongan Allah nggak mungkin dia bisa sampai lulus. Yang pergi haji nggak mungkin dia bisa sampai ke tempat tanah suci dan lain sebagainya. Semua adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dakwah Nabi menjadi sukses itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Allah di dalam surah ini, ya, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Sungguh apabila telah datang pertolongan Allah. Ya. Pertolongan Allah sebenarnya sudah datang. Ya. Sudah datang. Tapi ada kata apabila di sini. Berarti setelah pertolongan Allah sudah datang ini apa yang harus kita kerjakan? Begitu. Jangan lupa sama kulitnya, kacang lupa sama kulitnya. Sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah, tidak beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fath, selain pertolongan Allah, Allah juga berikan kemenangan. Jadi kata Nasr, ya, diambil dari ayat pertama. Surah An-Nasr diambil dari ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah itu artinya pertolongan Allah. Allah itu An-Nasir, Tuhan yang maha memberi pertolongan. Tapi kemudian ada sholawat Al-Fatih. Sholat Al-Fatih itu kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq. Nabi Muhammad juga karena dia utusan Allah, dia juga punya sifat yang sama dengan sifat Allah, yaitu An-Nasiril Haq. Dialah yang menolong kebenaran ketika kebenaran didustakan, ketika kebenaran pada saat itu diselewengkan, ya, dirubah menjadi kebatilan. Nabi Muhammad diutus untuk menolong kebenaran, ya, untuk memperbaiki kebatilan menjadi al-haq, sesuatu yang benar, yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga dinamai surah At-Taudi. Kenapa dinamai surah At-Taudi? Karena ini surah, ya, haji wada, ya. At-Taudi dari kata wada, ya. Konon surah ini juga dikenal dengan surah yang turun terakhir, yang menurut sebagian ulama dikatakan turun ketika haji wada, haji perpisahan. Bu, haji perpisahan. Jadi Rasulullah itu sekalinya haji pertama sekaligus haji perpisahan. Makanya ada pendapat yang mengatakan, ini pendapat yang kuat, rojih, bahwasanya haji itu wajibnya cuma sekali. Kalau punya kemampuan untuk haji 2 kali, ya, itu jadinya jatuhnya sunnah. Tapi menurut ulama, ya, ada sunnah yang lebih penting daripada haji. Apa itu? Kalau kamu mau berangkat haji, perhatikan dulu, apakah ada tetanggamu yang masih kelaparan, masih putus sekolah. Itu kalau kamu udah haji sekali, haji berikutnya adalah dengan membiayai orang-orang yang tidak mampu. Karena ada kisahnya tuh, ulama yang nggak berangkat haji, udah siap duitnya, ya, dia mau berangkat haji, nggak jadi.
Gara-gara apa? Tetangganya punya hajat kebutuhan yang dia bantu, banyak yang dia bantu. Akhirnya apa? Ternyata ada orang yang menemui dia di tempat suci, di tanah suci. Padahal dia nggak berangkat, tapi di sono dia ada. Nih ibu-ibu kan kalau berangkat umroh atau berangkat haji, kadang lihat itu si fulan ya mirip banget gitu ya. Ya mungkin dia punya amalan yang mungkin dia dapat pahala haji atau umroh walaupun dia nggak berangkat. Begitu, itu kisah nyata. Nah itu, jadi surah ini juga dinamakan surah Taudi. Surah ini turun di Madinah, ya. Turun di Madinah artinya setelah Nabi hijrah. Bahkan peristiwa yang ada di seputar surah ini adalah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian antara orang-orang Muslim dengan orang-orang musyrik, ya. Untuk mereka melakukan gencatan senjata, jangan perang mulu, damailah, damai. Cuma apa? Isi perjanjian ini kalau dibaca ini sangat menzolimi orang-orang Muslim. Tapi Rasulullah tetap menerima perjanjian ini. Kalau menurut pandangan banyak orang, ya, kecuali Rasulullah pada saat itu semua protes, kecuali Rasulullah, orang Muslim semuanya protes. Tapi Rasulullah kasih pandangan. Apa yang membuat perjanjian ini dipandang tidak adil, menzalimi orang-orang Islam? Di situ isi perjanjiannya memang sudah tidak boleh perang lagi, ya. Tidak boleh saling perang. Nah, sebelum perjanjian ini ada kisah, kisah berkaitan dengan haji wada juga, ya. Bahkan ini umroh. Jadi pada saat itu Rasulullah bersama para sahabat ingin melaksanakan umroh, pada tahun ke-6 Hijriyah. Kemudian apa? Dihadang oleh orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik Mekah. Dilarang, bahasa kitanya diboikot, ya. Orang Islam nggak boleh masuk ke Mekah, nggak boleh melaksanakan umroh. Sehingga ketika Nabi udah deket lagi sampai sono, Nabi gagal umroh, balik lagi. Cuma sebenarnya Nabi dan para sahabat ingin sudah hampir terjadi pertempuran, ya, tapi gagal, ya. Artinya lebih memilih jalan damai. Artinya akhirnya timbullah perjanjian ini, perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah diawali dengan umrohnya Rasulullah dihadang oleh orang-orang musyrik, ya. Kemudian Rasulullah hampir bertempur dengan orang-orang musyrik bersama kaumnya yang saat itu sedang pengen umroh. Tapi akhirnya dicarikan solusi, akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian itu nggak boleh saling menyerang, ya. Terus nggak boleh saling, ya, membunuh dan sebagainya. Di antara isinya juga adalah orang-orang yang berpihak atau bergabung dengan Rasulullah nggak boleh diperangi oleh orang-orang musyrik Mekah. Begitu juga orang-orang kelompok-kelompok suku-suku, kan suku banyak di sana, Bu. Suku-suku yang bergabung dengan kelompok kafir Quraisy juga nggak boleh diperangi oleh orang Islam, nggak boleh diusik, bahasa gitu. Nah, perjanjian itu. Nah, yang perjanjian yang perjanjian yang isinya itu menzalimi orang Islam adalah kalau orang Islam masuk ke Mekah itu ditahan, Bu, nggak boleh balik ke Madinah. Sedangkan orang Mekah yang ke Madinah itu boleh mundar-mandir. Padahal pada saat itu selama setahun atau 2 tahun, ya, dilarang dalam perjanjian itu tidak boleh umroh dulu. Udah gagal ditunda lagi setahun 2 tahun, ya. Nah, yang membuat terjadinya, ya, perang atau peristiwa Fathu Mekah adalah ketika orang-orang Yahudi, orang-orang kaum musyrikin Mekah itu melanggar perjanjian. Pada suatu ketika, ya, suku Khuza'ah yang bergabung dengan Nabi, ya, dengan kelompok Nabi di Madinah ini diserang sama kaum musyrikin. Nah, Nabi membela, akhirnya terjadilah pengepungan, ya, dengan tentara Nabi berjumlah 10.000. Tadi kan dikisahkan perang Badar itu jumlah sahabat Nabi
tidak berbanding dengan orang-orang musyrik. Itu antara 300 sahabat Nabi melawan ribuan, ya, ribuan orang musyrik, itu tidak berbanding. Nah, ketika di tahun ke-8 Hijriah, 8 tahun setelah hijrah, itu jumlah kaum muslimin bertambah, 10.000 dibawa ke Mekah. Pada saat itu juga ya, para tentara kaum musyrikin itu nggak bisa melawan, nggak mampu melawan, nyerah, angkat tangan, nggak berkutik, ya. Tapi apa? Rasulullah SAW tidak membantai mereka. Rasulullah SAW tidak membunuh mereka, bahkan tidak ada satu pertumpahan darah pun, tidak ada satu nyawa pun yang dikorbankan, ya. Ini walaupun Rasulullah SAW udah menang, Rasulullah SAW tidak ada niatan balas dendam. Yang ada adalah kebaikan untuk umatnya, kebaikan untuk umatnya. Mereka yang belum masuk Islam mudah-mudahan bisa masuk Islam. Bahkan tadi tuh perjanjian yang sifatnya tidak adil, artinya ketika orang muslim masuk ke Mekah ditahan Bu sampai setahun 2 tahun. Giliran orang musyrik masuk ke Madinah, di perjanjian itu boleh pulang, boleh lalu lalang. Para sahabat yang protes itu tanya, kenapa Rasulullah? Ini adalah suatu ketidakadilan. Kata Rasulullah, ini banyak manfaatnya, Bu. Manfaatnya itu adalah orang-orang Islam yang masuk ke Mekah, dia udah dibekali akhlak dan keimanan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Apa? Ketika dia di Mekah, dia bisa mempertahankan keimanannya, dan dia bisa mencontohkan perilaku-perilaku yang terpuji, enggak zolim, jujur. Pokoknya perilaku Islam selama mereka di Mekah itu bisa dia terapkan di sana. Sehingga apa? Orang-orang Mekah melihat, oh ini ya pengikutnya Nabi Muhammad, pengikutnya Muhammad, bahasa mereka gitu. Ketika ditahan mereka kan tetap bersosialisasi di sana. Oh jujur orangnya dan sebagainya, semua sifat-sifatnya gitu. Sedangkan orang kafir yang masuk ke Madinah boleh pulang, lantaran apa? Nanti dia di Madinah melihat keindahan Islam, keindahan akhlak Islam, keindahan akhlak Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. Sehingga apa? Ketika dia balik ke Mekah, dia ketemu dengan saudara-saudaranya sama musyrik, ya, sama kaum musyrikin, dia lihat bedanya. Ternyata indahnya hidup di Madinah gitu. Dan dia bandingin dengan orang Islam yang masih ditahan di sana. Ternyata mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dengan seperti itulah Islam akan berpengaruh. Jangan bentar-bentar protes, wah Islam dizalimi, ya. Jangan dulu, ada hikmah di balik itu, ya. Mungkin sesuatu yang tidak adil di mata kita, tapi itu menjadi keputusan Allah, akan ada hikmahnya, Bu, ya. Jangan bentar-bentar protes, ya. Sabar dulu, ada hikmahnya, ya. Ya. Oke, ayat selanjutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kamu wahai Muhammad, ya, melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ini hikmahnya tadi. Seolah ya, secara kasat mata kita dizolimi oleh orang-orang kafir musyrikin, nggak boleh umroh, ya, sampai umrohnya Rasulullah tertunda setelah perjanjian Hudaybiyah itu. Ya, setelah Fathu Mekah, ya, setelah itu Rasulullah umrohul qadha namanya. Bahkan di tahun berikutnya Rasulullah haji, dan haji itu langsung haji wada. Jadi Rasulullah haji sekali seumur hidupnya, umroh cuma 3 kali. Ya, umrohnya cuma 3 kali kalau nggak salah. Umroh qadha, ya, qadha umroh. Kenapa Rasulullah pakai qadha umroh? Karena pada tahun ke-6 Rasulullah, ya, tidak berhasil atau tidak sukses umroh lantaran dihadang oleh kaum musyrikin. Ya, akhirnya umroh berikutnya, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah bisa umroh, dan umroh berikutnya adalah ketika Rasulullah pergi haji. Di situ ada umroh, ya. Jadi haji itu bisa dibarengi dengan umroh. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ini menjadi kabar gembira. Kabar gembira. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Kita pernah nggak? Ini kan di zaman saat itu, zaman sulit, ya, di zaman
perjuangan Rasulullah, dikasih gambar gembira, seneng nggak? Yang tadinya hampir putus asa, gimana nih kita? Ya, Allah kasih kabar gembira, nanti orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya jadi semangat lagi. Jadi orang Islam yang semangat, berdakwahnya semangat, ibadahnya semangat, tidak takut Islam itu akan hilang. Bu, ya. Kalau ada isu PKI, jangan takut Islam hilang. Islam akan abadi selama-lamanya. Yang penting adalah bagi kita sebagai orang tua, ibu atau ayah, bagaimana kita menggembleng mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Itu Rasulullah sudah menggembleng para sahabatnya, sehingga ketika perjanjian itu ada isinya yang terzolimi, Rasulullah yakin semua itu akan ada hikmahnya yang lebih hebat lagi nanti hasilnya. Begitu. Selanjutnya ayat yang terakhir adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah. Nah, ini menjadi jawaban dari idza, apabila, maka jawabannya adalah ini. Apabila Allah telah memberikan pertolongan dan kemenangan, apa konsekuensinya buat kita sebagai manusia yang ditolong oleh Allah? Fasabbih, bertasbihlah, memuji Allah, bihamdika, dengan memuji Allah, berzikirlah, ingatlah kepada Allah, jangan lupa, bahasanya gitu. Bu, kalau udah ditolong oleh Allah jangan lupa. Makanya setiap perbuatan kita itu ada doanya. Sebelum kita minum aja kita baca bismillah. Setelah kita minum baca alhamdulillah. Itu di situ kita ingat bahwa kita dapat minum ini, bisa minum karena pertolongan Allah. Karena ada orang yang nggak bisa minum, Bu. Nggak bisa minum, kalau dia masukin air ke tenggorokannya dia bisa mati. Minumnya cuma pakai selang, ya, pakai selang. Minum aja kagak bisa, apalagi makan. Jadi kalau air masuk tenggorokannya itu napasnya habis, macet di dalam tenggorokan, ya, bisa mati. Makanya harga segelas air ini bisa, ya, harganya miliaran bagi orang yang kagak bisa minum. Berarti minum itu kan nikmat yang besar. Makanya saya bilang termasuk napas juga, ya. Orang ada nggak yang nggak napas di sini? Semuanya butuh napas. Tapi orang berpikirnya saya perlu ini, nikmat-nikmat yang lain yang belum dia punya, yang ada aja belum disyukurin, ya. Boleh, Bu, punya angan-angan, punya cita-cita, punya mimpi besar untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tapi jangan sampai itu melalaikan kita untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada, gitu. Nah, di sini kita disuruh bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menolong. Ya. Wastaghfir, juga beristighfar. Kenapa? Sebagus-bagusnya ibadah kita pasti banyak kurangnya. Bacaannya, gerakannya, niat keikhlasannya, banyak kurangnya. Makanya Nabi ngajarin setelah sholat itu bukan baca alhamdulillah, tapi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kita ini, ya, ingin, ya, di mata Allah kita segala kekurangan kita ini dihapus, diampuni oleh Allah. Dalam hal ibadah pasti banyak kekurangan. Jangan bangga habis ibadah langsung gua nih habis sholat, ya kan, banyak kekurangan. Nabi aja ngajarin kita habis sholat baca istighfar. Nah, ini, ya, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, di sini ada kana tawwaba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ada yang mengatakan bahwa tawwaba ini artinya kan taubat itu artinya kembali kepada Allah. Ini isyarat, ya, isyarat bahwa Rasulullah SAW setelah surah ini tidak lama lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena turunnya aja di peristiwa Haji Wada. Dan memang, ya, banyak hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah memahami bahwa itu adalah kode dari Allah
akan dekatnya ajalnya Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat ketika mendengar ayat ini mereka menangis. Pada satu ketika di majelis Rasulullah, ya, di majelis seperti ini ada sahabat kecil, ya, kalau nggak salah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, antara itu. Abdullah namanya lah, ya. Abdullah ini walaupun kecil, ya, di sini kan rata-rata ya udah ibu-ibu ya. Abdullah itu anak kecil, Bu, umur 10 tahun lah, ya. Ada yang punya anak 10 tahun, segitulah. Dia dihadirkan oleh Allah. Kamu hadir ke majlis. Di sini banyak sahabat-sahabat yang sudah sepuh seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Abdullah itu yang paling kecil. Abdullah dipersilahkan duduk di depan. Sahabat risih, gimana sih anak kecil suruh duduk di depan? Nah, akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, kenapa saya suruh dia duduk di depan? Saya ingin dia nanti menjelaskan sesuatu. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, hai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ada surah ini, surah An-Nasr dibaca. Kamu tahu nggak rahasia di balik surah ini? Oh, ada yang nyebut bahwa kita nanti akan dapat kemenangan. Iya, betul, karena jelas walfat, kemenangan Allah akan menolong kita, betul, ya, bahwa nanti kita disuruh untuk bertasbih, ya, memuji Allah dan beristighfar, betul. Tapi ada yang tersirat, yang tidak kelihatan kandungan dari surah ini. Coba silakan Abdullah jelasin. Abdullah jelasin ketika itu sambil bersedih, sambil bersedih terseduh-sedan. Dia nggak bisa dengan lantang menjelaskan, bahwa dia cuma bilang bahwa ini adalah isyarat bahwa Rasulullah akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah Rasulullah sudah sempurna, bahwasanya tugas Rasulullah sudah selesai, hampir selesai. Karena ayat ini, surah ini walaupun surah terakhir turun, tapi ada ayat yang lain turun. Jadi ada dua pendapat, ya. Ada ayat yang terakhir turun, ya, al-yawma akmaltu dan lain sebagainya. Ada ayat yang lain juga. Ada surah terakhir. Kalau surah kan satu surah turunnya. Nah, ini surah yang terakhir adalah surah An-Nasr ini, yang kemudian sahabat Abdullah, sahabat kecil ini cerita bahwa ini adalah surah yang terakhir, ya kan? Ini adalah isyarat bahwa tugas Rasulullah SAW selesai dan kita semua akan berpisah dengan Rasulullah. Semua sahabat situ menangis.